Shalom saudara, kita kembali dalam episode 314 Anda bertanya, Alkitab menjawab. 0821 dan seterusnya ya, tidak saya baca nomor teleponnya. Wanita usia 39 tahun dari Semarang. Salam Pak Eras, terima kasih atas jawaban pertanyaan saya di Abam 291. Kiranya makin banyak jiwa-jiwa yang diubahkan lewat khotbah Bapak. Benar Pak, saya merasakan sendiri. Salah satunya kehidupan rumah tangga saya Pak, yang dulunya saya merasa menjadi wanita paling malang karena bersuami pemarah dan cemburu tanpa bukti. Tapi setelah sering dengar wanita surgawi, sedikit demi sedikit saya kokoh Pak. Sekarang kalau dengar suami marah, hampir setiap bicara sama saya, bawaannya marah nada tinggi, kadang juga bahasa kebun binatangnya keluar Pak. Tapi anehnya saya udah nggak bisa meladeni marahnya suamiku Pak. Kayak ada sesuatu yang membuat saya diam ikhlas Pak. Saya sendiri heran Pak. Saya ini normal tidak Pak? Ya bertanya, saya ini normal enggak? Sampai ibu saya protes lihat sikap saya. Saya sudah enggak menganggap marahnya suami, bahasa kasar suami ke saya sebagai hal yang besar. Saya takut meleset kalau saya meladeni marahnya suami Pak. Itu yang paling saya takuti. Kalau meleset, penyesalannya itu loh Pak. Kalau meleset sampai enggak tenang, apakah saya normal Pak? Terima kasih. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama saya harus katakan Anda mengalami kemajuan rohani yang sangat baik. Bisa diam ya di tengah terpaan marah suami yang kasar, bahkan mengeluarkan kata-kata kebun binatang itu ya. Anda diam itu sudah sangat bagus. Nanti suatu kali Roh Kudus akan pimpin Anda baru mengucapkan 1-2 kalimat. Jika tidak, diam saja, jangan bicara apa-apa. Teruskan. Dengan diam, Anda bisa belajar mengendalikan diri. Silent is the power. Silent is power. Diam itu kuasa. Ya, amin. Atau berkekuatan. Dari seorang wanita usia 28 tahun, ini seorang ibu asal Solo yang terlahir dengan keluarga yang beragam. Saya menikah dengan suami saya sudah 1 tahun ini. Dengan latar belakang saya pindah agama ke Kristen setelah menikah. Sebelumnya saya memutuskan pindah agama bukan karena menikah saja, tapi dari hati saya terdalam merasa bahwa di sini saya bisa bertumbuh imannya. Singkat cerita, setahun berjalan ini saya dan suami sering mengikuti ibadah di GSKI secara streaming. Suami yang mengenalkan saya ibadah di GSKI. Meskipun suami bukan jemaat GSKI. Saya sangat bersyukur bisa diperkenalkan dengan Pak Eras lewat khotbah Bapak. Semenjak saya masuk agama ini banyak perubahan yang saya alami. Dari yang emosi kadang naik turun, sekarang stabil. Mulai berkemas-kemas untuk pulang karena tahu di dunia ini bukan rumah kita. Saya kan sudah terdaftar sebagai jemaat di sebuah gereja Pak. Tapi saya merasakan iman saya bertumbuh setelah saya mengikuti semua khotbah Pak Eras. Sementara keluarga saya bertanya apakah iman saya sudah bertumbuh sebagai Kristen atau tidak. Hanya karena saya tidak terlalu aktif di gereja saya. Sementara saya ingin mengenal arti kekristenan lebih dalam lagi sebagai jalan hidup bukan sekedar agama, dan itu yang saya dapatkan dari semua khotbah Bapak. Sampai-sampai keluarga yang beragama sama dengan saya pun bertanya ke orang tua, kenapa saya tidak terlalu aktif di gereja saya? Artinya orang-orang Kristen orang-orang Kristen bertanya kepada orang tua dari orang tua dari wanita ini atau mertuanya, kenapa tidak aktif ke gereja? Padahal orang
tua tahu saya selalu ngikutin ibadah Pak Eras dan saya pun menceritakan alasannya. Tapi orang tua merasa saya harus tetap aktif di gereja saya ini meskipun Pak Eras juga. Tapi jujur Pak, selama ini saya merasa lebih tumbuh di GSKI karena selalu mengingatkan saya untuk selalu berkemas-kemas dan itu tidak saya dapatkan di gereja saya. Banyak proses yang luar biasa saya hadapi untuk melawan keinginan daging. Bukan sekedar berkat duniawi, tetapi saya ingin berkenan di hadapan Bapa suatu hari nanti. Berkat khotbah Bapak, saya ingin berjuang melewati semua proses ini. Jadi pertanyaan saya Pak adalah, apakah saya salah apabila saya mengikuti ibadah di GSKI sementara saya sudah terdaftar di gereja lain? Terdaftar di salah satu denominasi, termasuk seandainya Anda terdaftar di GSKI, gereja yang saya gembalakan, itu tidak jaminan terdaftar dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi membership atau keanggotaan kita di gereja di dunia ini tidak memiliki peran keselamatan. Jadi jangan persoalkan hal ini. Yang penting Anda memiliki nama terdaftar dalam kitab kehidupan anak domba. Lalu apakah Anda masih harus datang ke gereja itu? Saudara harus tanya Tuhan. Kalau saudara bisa hadir di gereja itu untuk memberkati gereja itu baik. Ya, itu baik. Secara membership atau keanggotaan Anda di gereja itu atau tidak masalah. Yang penting Anda menjadi berkat dimanapun Anda berada. Di gereja itu Anda tidak mendapatkan berkat apa-apa. Ya memang sekarang sudah saatnya Anda bertumbuh dan memberkati orang lain, bukan memperoleh berkat. Tetapi kalau di gereja itu kemudian Anda bisa ditolak, dianggap sebagai memiliki atau menganut ajaran sesat, nah ini menjadi masalah yang berbeda. Nah, jadi jangan menjadi gusar. Nama Anda terdaftar di suatu gereja, sedangkan Anda mendengarkan suara kebenaran di GSKI. Ini bukan masalah. Tetapi ingat, coba berdoa, bertanya kepada Tuhan apa yang harus Anda lakukan ya terkait dengan gereja tersebut. Bukan masalah keanggotaan. Apakah Anda memang dipanggil untuk menjadi berkat di gereja itu atau tidak? Jadi sebaiknya sikap saya bagaimana Pak? Supaya keluarga saya tak berpikir bahwa saya tidak bertumbuh dalam agama saya. Karena tidak aktif dalam gereja saya ini. Seakan-akan suami saya tidak membimbing saya dengan baik. Padahal suami saya selalu membimbing saya dan kami sama-sama berproses dari Pak Eras. Ada waktunya Anda akan menjelaskan bahwa melalui suara kebenaran Anda diubahkan. Ya, bukan soal menjadi anggota gereja di mana, tapi apakah kita diubahkan menjadi manusia yang berkenan kepada Allah. Karena itu yang akan menentukan Anda diterima di rumah Bapa atau tidak. Sebab mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa pasti ditolak. Nah, satu hal yang paling penting yang Anda harus lakukan adalah tunjukkan perilaku yang indah, yang baik. Kehidupan yang benar-benar rohani dan sempurna, penuh kasih dan menjadi berkat. Tunjukkan itu untuk membuktikan bahwa Anda bertumbuh. Bertumbuh bukan karena kita rajin datang ke gereja saja, tapi kehidupan keseharian kita benar-benar indah, sesuai dengan nilai-nilai kekristenan yang Tuhan Yesus ajarkan. Amin. Dari Manado, wanita. Salam Pak, akhir-akhir ini saya dan suami saya bertengkar Pak. Hanya karena dalam urusan anak. Anak kami masih umur 7 bulan dan rewelnya minta ampun. Akhirnya saya kadang-kadang bawaannya capek.
malahan kadang sampai kesel-kesel sendiri, ngomel-ngomel, namanya juga seorang ibu, anak pertama. Dan menurut saya, dan semua ibu di seluruh dunia pasti atau gimana juga urusin anak yang masih baby. Dan saat itu saya minta bantuan sama suami, dan dia seperti tidak suka dengan ngomelan saya, malahan saya dibilang gila, stres, psikopat seperti papa saya dan lain sebagainya. Bahkan pernah saya ditodong peso sama dia dan masih banyak lagi. Nah, di situ kami berdua adu mulut dan terakhir saya tanya ke dia, kenapa kalau mama kamu ngomel-ngomel di rumah karena kecapean urus rumah kamu, karena urus rumah kamu nggak marah atau bilang stres, gila, psikopat, persis yang selama ini kamu bilang ke saya. Berani enggak? Bedanya saya sama mama kamu apa? Dia jawab begini, mama saya sama kamu beda jauh. Mama saya yang melahirkan saya. Kamu itu cuma istri, jadi pantas kalau dibilang gila. Nah, jawaban suami saya ini, Pak Erastus ya, yang mau saya tanya, apakah pantas atau benar? Ataukah saya yang salah bertanya seperti itu? Sebelumnya makasih Pak sudah menjawab. Ya, Tuhan memberkati. Ini ibu ya, yang pertama, ibu tidak dewasa. Ibu kalau masih bersikap demikian, yang jadi korban anak, nanti ibu akan sangat menyesal. Kalau ibu, ini masih muda ya, kalau kamu mengakui aku bapak rohani, mentor, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menjadi penyambung lidah Tuhan, saya nasihati kamu, kendalikan diri, kuasai diri. Jangan kesal-kesal dan ngomel-ngomel. Memang ini berat bagi kamu yang baru punya anak pertama. Tetapi itu harga yang harus dibayar sebagai ibu. Kalau kamu masih berbuat demikian, saya nggak kebayang anakmu yang umur 7 bulan itu jadi apa nanti. Ya, kamu kan nggak pernah mikir kalau tiba-tiba anakmu sakit. Atau lebih dari itu, kamu baru meratap. Jadi kamu memang tidak dewasa, kamu tidak matang, kamu tidak bisa mengendalikan diri. Sampai suami bilang kamu gila, stres, psikopat, dan lain-lain. Bahkan papa kamu dibawa-bawa. Sekarang kamu diam. Urusi anakmu seakan-akan kamu melayani Tuhan. Dan memang itu pelayanan. Bayangkan suatu hari anakmu jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri bahkan. Bayangkan anakmu nanti akan menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi hamba Tuhan, pendeta yang dipakai Tuhan. Atau anakmu jual narkoba. Ya, ini perempuan atau laki anaknya ini. Bayangkan kalau anakmu jadi PSK kalau perempuan. Menjual narkoba lalu dihukum mati. Atau jadi gembel di pinggir jalan, atau jadi maling yang digebuki. Nah, rela kan? Coba bayangkan itu. Satu positif, satu negatif. Kamu tentu ingin anakmu jadi orang sukses. Jadi menteri, wali kota, gubernur, apa itu ya. Pendeta yang dipakai Tuhan, pengusaha yang sukses. Karenanya urusi anakmu dengan kasih demi masa depannya. Dan kalau anakmu nanti berguna bagi banyak orang, berguna bagi pekerjaan Tuhan, kamu akan mendapat upah di surga. Memang kamu tidak langsung menjadi berkat kepada manusia lain, tetapi dengan sikapmu membesarkan anak itu, dengan tindakanmu membesarkan anak dengan kasih sayang itu, kamu mendapatkan saham atau bagian dari upah di surga. Jadi jangan ngomel-ngomel lagi. Jangan kesel-kesel lagi. Tidak perlu minta bantuan suami kalau memang suami tidak mau membantu. Tapi sekali-kali minta bantuan-bantuan kecil saja.
untuk menunjukkan keterlibatannya dia dalam rumah. Jangan terus sama sekali tidak minta bantuan. Kadang-kadang minta bantuan bukan karena kita perlu, tapi hanya karena kita mau melibatkan dia sebagai anggota dari keluarga itu. Nah, saya membaca di sini, ya, ini menyedihkan sampai suami menodong kamu dengan pisau. Adu mulut. Ini tidak perlu terjadi. Lalu kamu tanya, kenapa kalau mama kamu ngomel-ngomel di rumah, kamu mengomel-ngomel di rumah, karena kecapean urus rumah, kamu gak pernah bilang, mama itu stres, gila, psikopat. Ya enggak patut lah kamu nanya begitu. Itu enggak sopan. Enggak sopan juga untuk mertua. Kalau sampai dengar mertuamu kamu merendahkan dia. Ya. Lalu suamimu menjawab, mama itu yang melahirkan. Benar, kamu istri. Jadi pantas dibilang gila. Oh, enggak boleh mestinya. Mama memang beda karena melahirkan harus dihormati. Istri juga harus lebih disayangi karena bagian nyawa. Namun demikian, karena suamimu tidak matang dan tidak dewasa juga, jadi rusak. Kata firman Tuhan, oleh perbuatan istri suami yang tidak takut akan Allah dimenangkan. Jadi sekarang diam dan didik, rawat anak dengan kasih demi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, ya. Turuti nasihat saya. Kalau tidak, rumah tanggamu hancur. Ya, kalau kamu tidak nuruti nasihat saya, ini bahaya anak itu. Ingat ini. Oke. Dari Papua wanita, ya. Salam Pak Eras. Tujuan saya tahun 2017 ke Papua adalah untuk menyampaikan kabar baik tentang keselamatan. Saya meninggalkan pelayanan yang ada di Malaysia. Tapi sejak sampai di Papua, saya mengalami banyak musibah seperti penipuan, perampokan, korban begal, dan kebakaran saat tragedi 23 September tahun 2019 sehingga membakar semua usaha pakaian, uang dan kendaraan yang saya pakai untuk pelayanan. Bahkan jadi terlilit hutang. Ya, karena tertipu lagi. Setelah kerusuhan itu saya berniat akan selesaikan semua hutang-hutang saya, lalu pulang ke Riau, kampung orang tua saya. Tapi belum kesampaian pulang kampung, di luar rencana, saya akhirnya menikah dengan pria, duda, anak 4. Istrinya meninggal. Pernikahan kami, puji Tuhan, tidak ada masalah. Pria itu sangat baik. Pelayanan saya sampai hari ini masih tetap melayani di sel-sel penjara yang ada di Wamena. Dan suami adalah pegawai di penjara lembaga permasyarakatan Wamena. Yang saya mau tanyakan, apakah kira semua persoalan ini datang karena kesalahan saya atau ujian dari Tuhan? Karena sampai hari ini kadang datang di pikiran saya ada rasa intimidasi. Dan sebagian orang menganggap saya wanita bodoh yang mau menikah dengan seorang duda, padahal saya masih gadis. Kalau perasaan saya menikah saat ini adalah untuk memberi kebahagiaan, bukan lagi mencari kebahagiaan. Karena kebahagiaan dan kehormatan bagiku sampai saat ini hanyalah Tuhan semata, Tuhan satu-satunya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang pertama, kamu wanita yang mengasihi Tuhan. Wanita yang rela berkorban untuk Tuhan. Tetapi bisa jadi kamu belum dewasa sekali, belum matang sekali. Melalui segala persoalan yang kamu hadapi itu, Tuhan menyempurnakan kamu. Tuhan menyempurnakan kamu. Banyak gelombang jiwa yang kamu alami lewat pergumulan tersebut dan itu mendewasakan. Adapun apakah persoalan-persoalan yang kamu alami karena kesalahan atau ujian, tidak terlalu perlu dipersoalkan karena apapun yang terjadi bagi orang yang mengasihi Tuhan itu dijadikan sarana untuk mendewasakan. Apakah itu karena kesalahan atau hanya ujian? Itu pun dipakai Tuhan untuk mendewasakan. Jadi lihat tujuannya, ya.
Jangan hanya lihat prosesnya dan menilai proses tersebut. Yang penting tujuannya. Lalu pernikahan kamu dengan pria ini dengan 4 anak, kalau sudah kamu lakukan, ya kamu tidak usah menoleh ke belakang ini salah atau benar. Ya, semua juga bisa diizinkan Tuhan atau dibiarkan Tuhan karena kita diberi kehendak bebas. Nah, sekarang bagaimana kita menjalani hidup kita hari ini? Itu yang penting. Hidup kita tidak lebih 70-80 tahun. Ya, bukan tidak mungkin Tuhan menaruh kamu dalam keluarga ini untuk mendidik anak-anak itu. Ya, suatu hari anak-anak ini menjadi orang-orang hebat bagi kemuliaan Tuhan. Kamu yang berjasa, kamu yang telah menaruh atau memberi peran besar. Ya, apalagi kamu katakan pria ini baik. Kalau pria ini benar-benar baik, Tuhan mengasihani dia dan memberikan jodoh kamu yang juga wanita yang mengasihi Tuhan. Jadi jalani saja dan tidak perlu dengar kata orang yang mengatakan kamu bodoh menikah dengan seorang duda. Yang penting nanti kita semua ada di depan tata pengadilan Allah dan kita diberi upah sesuai dengan pengabdian kita. Maju terus, jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh. Kamu sekarang punya kesempatan pelayanan di lembaga pemasyarakatan itu ya. Karena suamimu ini bekerja di situ ya. Puji Tuhan, jalani terus. Ya. Ingat, jangan terintimidasi oleh pandangan orang. Pandangan orang itu tidak mengubah hidupmu. Kalau kamu merespon dengan baik, ya, tidak akan membahayakan, merugikan kamu. Bahkan bisa menguntungkan karena kamu akan lebih menaruh hatimu di kerajaan surga. Oke, dari seorang pria usia 43 tahun, terima kasih untuk life changing truth yang telah Bapak sampaikan dan sangat memberkati kami selama ini. Pak, saya mau nanya soal doa Yesus di Taman Getsemani yang ditulis di Injil Markus 14. Dikatakan bahwa 3 murid yang menemaninya kan tertidur. Nah, bagaimana Injil itu bisa mencatat apa yang Yesus lakukan dan doakan? Karena saat itu kan tidak ada saksi yang menyaksikan. Begitu juga saat Yesus dicobai iblis di atas bukit. Bagaimana penulis Injil bisa menuliskannya? Siapa sumber informasi hal tersebut? Terima kasih Pak Eras. Murid-murid itu tinggal bersama Tuhan itu 24 jam. Mereka hidup selalu bersama-sama. Tuhan Yesus pasti mengajar apa yang perlu diajarkan terkait dengan kebenaran-kebenaran firman dan menyaksikan apa yang dialami. Karena yang dialami Tuhan Yesus atau Yesus itu pelajaran penting bagi murid-murid dan semua orang percaya kemudian hari. Dari peristiwa pencobaan, dari peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, dari apapun, pasti Yesus memberitahukan. Karena kehidupan Yesus itu model yang harus dimengerti, diketahui, dan semua kejadian ya, yang terjadi dalam hidup Yesus pasti Yesus kemukakan kepada murid-murid jika hal itu berguna untuk pertumbuhan iman orang percaya, baik murid-murid waktu itu maupun saudara, maupun untuk kita orang percaya ya. Oke. Saya kira saya tambahkan lagi ya. Dari wanita umur 49 tahun. Ya, tinggal di Batam. Pak, saya sering mengalami dilema dalam batin saya di mana saya gampang tersinggung dan sangat sensitif. Dalam hal ini saya sudah berjuang untuk berubah, tapi sifat itu tetap berulang-ulang muncul. Pertanyaan saya, Pak, usaha apa yang harus saya lakukan? Dan apakah dosa jika kita gampang tersinggung?
Oh ya Pak, satu lagi. Apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni? Jika ya, dosa apa itu Pak? Oke. Yang kedua dulu saya jawab. Dosa apa yang tidak bisa diampuni? Dosa yang tidak diakui dan tidak dibereskan di hadapan Tuhan. Selama dosa itu diakui dan kita minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Kalau ada dosa Pak yang tidak diampuni, ya jika tidak diselesaikan. Sampai mati orang itu tidak menyelesaikan dosa itu, tidak bisa diampuni. Dosa di sini sebenarnya menyangkut kodrat, menyangkut potensi dosa di dalam dirinya yang melahirkan, membuahkan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, saya melihat kamu belum dewasa. Ya. Dengan usia 49 tahun kamu masih begini sensitif. Saya tidak tahu masa lalumu itu bagaimana. Rasanya kamu sudah mengalami stagnasi atau mentok atau tidak bertumbuh ya dalam waktu yang lama, sehingga sudah mendekati usia 50 tahun kamu masih gampang tersinggung. Tetapi yang indah di sini, kamu sadar itu salah dan kamu mau berubah. Apakah dosa jika kita gampang tersinggung? Jika belum terekspresi, itu belum salah. Tapi potensi itu sangat, ya, potensi gampang tersinggung itu membuka jalan dan akan membuahkan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. Jadi kalau ada satu peristiwa yang membuat kamu tersinggung, kamu bergulat untuk tidak tersinggung, itu belum dosa. Tapi kalau sudah tersinggung, nah itu yang dosa. Kalau gampang tersinggungnya, jika belum membuahkan sikap tersinggung, ya belum dosa. Gampang tersinggungnya itu yang menyedihkan Tuhan. Mestinya dengan usia hampir 50 tahun, tidak mudah tersinggung lagi. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, kamu harus belajar kebenaran firman Tuhan sampai memiliki pemahaman yang lengkap mengenai kebenaran. Nanti kamu akan bisa, ya, saudari atau ibu akan bisa lebih mengendalikan diri. Yang kedua, harus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan dalam doa pribadi. Orang yang tiap hari berdoa minimal 30 menit 1 jam akan jauh lebih bisa mengendalikan diri. Karena belajar keteduhan dan ketenangan di hadapan Allah. Yang ketiga, kalau sudah mengenali kekurangan kita itu, perhatikan, berjagalah, waspadalah. Waktu ada pemicu Anda tersinggung. Nah ini saya bisa tersinggung ini. Nah ini saya bisa tersinggung. Nah waktu itu belajarlah untuk bisa menahan diri. Kebenaran firman akan membuat Anda tidak mudah tersinggung. Karena firman akan mengajari mengapa kita tersinggung. Apa untungnya kita tersinggung. Dan ada khotbah-khotbah saya yang menyangkut hal ini. Oke? Selamat berjuang. Saudara, akhirnya saya akhiri perjumpaan kita. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, menekan gambar lonceng, dan ikut doa pagi bersama saya setiap pagi jam 5. Tuhan memberkati saudara.